Halo guys, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfia Nur Aulia, Indah Amalia Ramadan, Rahmi Fadilah, dan Triwidya Stuti kali ini akan membahas materi tentang memahami prosedur layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Pada materi ini akan terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama yaitu menjelaskan tentang struktur program bimbingan konseling di sekolah dasar, menjelaskan pengembangan program bimbingan konseling di sekolah dasar, dan menguraikan alur penanganan kasus konseling dalam praktik bimbingan konseling di sekolah dasar. A. Komponen atau struktur program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Struktur program bimbingan dan konseling yang komprehensif terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama, layanan dasar bimbingan, yang kedua, layanan responsif, yang ketiga, sistem perencanaan individual, dan yang keempat, dukungan sistem. Layanan dasar bimbingan. Layanan dasar adalah layanan bantuan kepada seluruh peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan pada kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berperilaku efektif dan sehat. Strategi pelaksanaan layanan dasar bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah meliputi A. Bimbingan klasikal, yang B. Pelayanan orientasi, yang C. Pelayanan informasi, yang D. Bimbingan kelompok, dan yang E. Pelayanan pengumpulan data. Layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang memerlukan pertolongan segera. Dalam hal ini, konseli mungkin berinisiatif mendatangi konselor untuk memanfaatkan bantuan profesional yang diperlukannya dari konselor karena mengalami masalah atau kesulitan tertentu karena ada rujukan dari guru, orang tua, atau profesi lain. Layanan ini dilaksanakan melalui yang pertama, konseling individual. Yang kedua, referral atau rujukan atau alih tangan. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, konsultasi. Yang kelima, bimbingan teman sebaya. Yang keenam, konferensi kasus. Dan yang ketujuh, kunjungan rumah. Perencanaan individual. Perencanaan individual adalah proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik sebagai upaya merencanakan, memonitor, dan mengelola aktivitas yang berkaitan dengan kemajuan dan kesuksesan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Melalui sistem perencanaan individual, siswa dapat yang pertama, mempersiapkan pendidikan, karir, tujuan, sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah, dunia kerja, dan masyarakatnya. Yang kedua, merumuskan rencana untuk mencapai tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Yang ketiga, menganalisis apa kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka mencapai tujuannya. Yang keempat, mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. Yang kelima, mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Dukungan sistem ini meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Pengembangan profesi, kegiatan manajemen, dan riset, dan pengembangan.
B. Pengembangan program bimbingan konseling di sekolah dasar. Pengumpulan data siswa. Salah satu tujuan dari keseluruhan program bimbingan di sekolah adalah identifikasi awal tentang identitas murid, kemampuan, keberbakatan, dan keterbatasan murid, serta kondisi sosial ekonomi orang tua murid. Kegiatan pengumpulan data umumnya dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru. Layanan orientasi dan pemberian informasi. Layanan orientasi. Dalam kegiatan ini, murid diperkenalkan dengan guru-guru, kelas tempatnya belajar, ruangan perpustakaan, ruangan UKS, WC, dan fasilitas sekolah lainnya, tata tertib sekolah, cara belajar, dan cara bergaul. Mengingat anak SD masih kecil, maka orang tua dilibatkan dalam kegiatan orientasi dan pemberian informasi agar orang tua menjelaskan kembali kepada anaknya dengan gaya bahasa yang bisa lebih dipahami. Pemberian informasi. Pelaksanaan pemberian informasi terhadap orang tua selain pada awal semester kelas 1, juga pada kelas 3, 4, dan 6. Pada semester kedua, terjadi penambahan mata pelajaran dan waktu belajar, sementara perhatian orang tua cenderung menurun karena anak dianggap sudah mulai mandiri. Sedangkan pada semester 1 kelas 6, pertemuan dengan orang tua sangat penting karena murid akan menghadapi ujian nasional yang sangat menentukan untuk kelanjutan studi ke SLTP. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yang perlu dikembangkan di SD mencakup layanan penempatan dan penyaluran bagi kelas 1, layanan penempatan dan kegiatan ekstrakurikuler, layanan dan penempatan dan penyaluran dalam kelas unggulan, keterpaduan program dalam KBM. Sampai saat ini, dalam sistem pendidikan sekolah dasar, layanan bimbingan masih menjadi tugas terpadu dari guru kelas. Namun demikian, pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar tetap menghendaki dukungan manajerial yang memadai. Mengingat hal tersebut, berikut adalah aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya penyelenggaraan layanan bimbingan di sekolah dasar. Yang pertama ada aspek program, yang kedua aspek ketenangan, yang ketiga aspek prosedur atau teknik, dan yang keempat daya dukung lingkungan. Langkah-langkah penyusunan program bimbingan dan konseling. Fase dalam pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah, menurut Gisberg dan Henderson, ada 4 fase, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua perancangan atau designing, yang ketiga penerapan atau implementing, dan yang keempat evaluasi. C. Alur penanganan kasus konseli dalam praktik bimbingan dan konseling di SD. Identifikasi masalah. Pada langkah ini yang harus diperhatikan konselor atau guru adalah mengenal gejala-gejala awal dari suatu masalah yang dihadapi siswa. Apabila siswa menunjukkan tingkah laku atau hal-hal yang berbeda dari biasanya, maka hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai gejala dari suatu masalah yang sedang dialami siswa. Diagnosis. Pada langkah diagnosis, yang dilakukan adalah menetapkan masalah berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah. Dalam langkah ini, dilakukan kegiatan pengumpulan data mengenai berbagai hal yang menjadi latar belakang atau yang melatar belakangi gejala yang muncul. Langkah-langkah diagnosis yang harus dilakukan meliputi mengumpulkan informasi latar belakang gejala yang tampak, menganalisis dan menyintesis informasi latar belakang yang telah dikumpulkan, memperkirakan jenis dan bentuk masalah yang ada pada siswa. Prognosis. Pendidik harus
juga melakukan prognosis, yaitu menetapkan alternatif tindakan bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam prognosis ini meliputi menelaah rumusan jenis dan bentuk masalah, menetapkan intensitas masalah, tentukan prioritas sesuai intensitas atau kekuatan masalah, membuat perkiraan alternatif tindakan bantuan yang mungkin dilakukan, menelaah setiap alternatif ditinjau dari prioritas dan kemungkinan pelaksanaannya, serta menetapkan perencanaan pemberian bantuan. Pemberian bantuan. Setelah pendidik membuat rencana pemberian bantuan, dilanjutkan dengan merealisasikan langkah-langkah alternatif bentuk bantuan berdasarkan masalah dan latar belakang penyebabnya. Langkah-langkah pemberian bantuan ini dilaksanakan dengan berbagai pendekatan dan teknik pemberian bantuan. Yang pertama, merencanakan program, pengorganisasian, pengaturan dan pembagian tugas, penjadwalan, penyediaan sarana, penggunaan pendekatan dan teknik, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Evaluasi dan tindak lanjut. Follow up atau tindak lanjut adalah suatu langkah penentuan efektif tidaknya suatu usaha konseling yang telah dilaksanakan. Langkah ini merupakan langkah membantu siswa melakukan program kegiatan yang dikehendaki atau membantu siswa kembali memecahkan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan masalah semula. Pasca pendidik dan peserta didik melakukan beberapa kali pertemuan dan mengumpulkan data dari beberapa individu, diperlukan tindakan evaluasi dan tindak lanjut. Dari evaluasi tersebut dapat diambil langkah-langkah selanjutnya. Apabila pemberian bantuan kurang berhasil, maka pendidik sebagai pembimbing dapat merubah tindakan atau mengembangkan bantuan ke dalam bentuk yang bervariasi secara siklus dari waktu ke waktu hingga tercapai kualitas hidup yang lebih baik. Alhamdulillah, thanks for watching.